Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Rafi dari kelas SM4503. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tata tulis ilmiah yang berjudul Sistem Manajemen Aplikasi Event Kampus Telkom University. Untuk outline-nya, yang pertama ada background of study, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada objektif, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada result, dan yang terakhir ada conclusion. Yang pertama ada background of study. Di era di mana teknologi menjadi tulang punggung bagi berbagai institusi pendidikan, pengelolaan acara kampus menjadi semakin vital. Telkom University, salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, mengakui kebutuhan akan sistem manajemen acara yang efisien dan terstruktur. Saat ini, kampus Telkom University masih menggunakan berbagai platform untuk menyebarkan informasi. Namun hal ini terkadang tidak optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, Telkom University memperkenalkan sistem manajemen aplikasi acara kampus. Sistem ini dirancang untuk membantu para staf, mahasiswa, dosen, dan seluruh anggota akademik dalam menyebarkan informasi terkait acara seperti seminar, webinar, perekrutan asisten dosen, dan lain-lain. Diharapkan aplikasi ini akan memudahkan akses informasi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui acara-acara kampus yang relevan. Yang kedua ada problem statement. Mahasiswa, dosen, dan staf kampus Telkom University menghadapi kesulitan dalam mencari dan menyebarkan informasi acara kampus secara efisien. Saat ini mereka harus mengakses beberapa platform sosial media seperti Instagram dan Telegram untuk mencari informasi acara, serta menggunakan platform yang berbeda untuk menyebarkan informasi acara yang dimiliki. Mahasiswa, dosen, dan staf kampus Telkom University saat ini menghadapi sejumlah tantangan terkait manajemen dan penyebaran informasi acara kampus. Yang pertama itu ada platform terpusat, yang kedua itu ada pengguna, yang ketiga fitur utama, yang keempat sumber informasi, yang kelima perbatasan pekerjaan, yang keenam jumlah data, dan yang terakhir metode pengembangan. Kemudian ada objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan pengguna universitas, terutama mahasiswa dan staf, dalam mencari dan menyebarkan informasi mengenai acara kampus secara efisien. Selain itu, untuk meningkatkan reputasi dan citra lembaganya melalui penyelenggaraan acara-acara berkualitas tinggi. Kemudian untuk metodologi penelitian ini menggunakan SDLC Waterfall. Yang pertama itu ada requirement analysis dan yang kedua itu ada design. Requirement analysis ini memahami dan mendefinisikan kebutuhan atau persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua untuk desain, merancang struktur komponen-komponen sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Desain perangkat lunak mencakup perencanaan detail mengenai bagaimana sistem akan dibangun, diimplementasikan, dan diuji. Untuk requirement analysis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada functional requirement dan yang kedua itu ada functional non-functional requirement. Dan yang kedua itu ada bagian desain, terdapat 5 tahapan, yaitu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, data flow diagram, dan entity relationship diagram. Yang pertama ada requirement analysis. Pada bagian ini software requirement specification atau SRS dibagi menjadi dua. Itu yang pertama ada functional requirement. Di sini terdapat 14 functional requirement yang akan menjadi kebutuhan sistem untuk dibangun. Dan yang kedua ada non-functional requirement yang terdiri dari 4 non-functional requirement. Kemudian masuk ke bagian desain. Yang pertama itu ada bagian UCD atau use case diagram. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama login, mencari event, registrasi event, mengupload event, dan yang kelima mengulas atau menilai event. Yang terdiri dari 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Kemudian untuk activity diagram di sini yaitu menjelaskan mengenai use case diagram sebelumnya dengan sistem yang akan melakukan dengan sistem. Yang selanjutnya ada kelas diagram, menampilkan kelas-kelas dalam sistem, atribut, dan metode dari setiap kelas, serta hubungan antar kelas tersebut. Kemudian untuk data flow di sini terdapat satu data di dalamnya yaitu data event, yang dimana data tersebut dapat dilihat dari relasi. Dan seluruh data-data tersebut berada di sistem akan dimasukkan ke dalam data event.
Kemudian ada Entity Relationship Diagram. Masing-masing entitas atributnya masing-masing. Selain itu juga terdapat 3 relasi yang menyesuaikan dengan memiliki hubungan antar entitas. Relasi yang terdapat pada ERD ini adalah one to many, merelasikan antar entitas yang terhubung. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi event kampus Telkom University telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf kampus universitas dalam mencari dan menyebarkan informasi mengenai acara kampus secara efisien. Penelitian ini mencakup banyak aspek yang signifikan dalam mengembangkan aplikasi, diantaranya melibatkan sejumlah besar mahasiswa dan staf dalam pengujian aplikasi, memastikan bahwa aplikasi ini dapat menangani beban pengguna yang besar dan aplikasi telah diuji dengan berbagai jenis acara kampus seperti seminar, workshop, konferensi, dan kegiatan sosial lainnya. Untuk terakhir ada bagian conclusion, terdapat 5 conclusion. Yang pertama, aplikasi ini berhasil menciptakan solusi terpusat untuk manajemen informasi acara kampus, menggantikan penggunaan berbagai platform media sosial yang terpisah. Yang kedua, pengguna dapat dengan mudah mencari dan berbagi informasi acara melalui satu platform terintegrasi, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan informasi. Yang ketiga, penggunaan pendekatan iteratif waterfall dalam pengembangan aplikasi memastikan proses yang terstruktur dan sistematis. Yang keempat, tahapan pengembangan yang meliputi analisis kebutuhan dan desain telah dilakukan dengan cermat, sesuai dengan metodologi DLC Waterfall. Dan yang terakhir, aplikasi ini dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.